Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran hari ini. Bab pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebarannya. Subbab yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di situ terdapat peta masuknya Islam ke Indonesia, itu dari Selat Malaka ya, atau Aceh lewat sini, itu dari selatan. Kalau dari utara, dari Cina ini masuk ke Selat Malaka. Kemudian proses ini kaitannya dengan bukti masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama abad ke-7 Masehi. Berarti awal penyebaran Islam. Tepatnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini pernah mengirim delegasi ke Cina dengan tujuan memperkenalkan daulah Islamiyah atau kekuasaan Islam atau pemerintahan Islam. Dilanjutkan di masa dinasti Umayyah. Ini sudah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Ya, pangkalan dagang itu bisa dimaknai kongsi dagang, sebagaimana dalam pemerintahan Hindia Belanda itu menggunakan istilah kongsi. Kemudian bukti yang kedua ini dikemukakan oleh Sir Thomas Walter Arnold, ya, orang Inggris yang sudah memeluk Islam. Dalam bukunya The Preaching of Islam, dia menyatakan bahwa tahun 684 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Perkampungan Arab ini namanya Pekojan. Kalau Cina, perkampungan Cina namanya Pecinan. Jadi diingat itu. Yang C, buktinya dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Hussein Nainar. Ini berasal dari India. Dia mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Yang D, berita Cina dari dinasti Tang, di mana pada waktu itu terdapat rencana serangan orang-orang Aceh, yaitu orang Arab dan Persia, kepada Ratu Sima. Ratu Sima ini penguasa kerajaan Kalingga. Orang Portugis menyebutnya Simon. Kerajaannya namanya Holing. Ini ya. Selanjutnya, beberapa pendapat tentang asal masuknya Islam di Indonesia. Ini asalnya dari mana Islam masuk ke Indonesia, baik yang dibawa oleh pedagang Muslim. Nah, ini pembawa Islam ke Indonesia itu satu, pedagang Muslim. Yang kedua itu mubalik atau dai. Yang ketiga adalah kaum sufi, ya, mubalik tapi yang mendalami ilmu tasawuf. Selanjutnya, beberapa pendapat tentang asal masuknya Islam ke Indonesia ini dikemukakan oleh Christian Snap Horgroinje. Bacaannya agak sulit, Horgroinje. Ya, lengkapnya Christian Snap Horgroinje de Mokwita. Dia ini orang Belanda. Dia seorang hafid hafal Quran, tetapi
tujuannya bukan untuk mensyiarkan Islam, melainkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu mengenai sekilas tentang siapa Christian Schwarzkopf Democritus itu. Dia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia ini melalui Gujarat, India. Ini dibuktikan dengan adanya kesamaan batu nisan dari Cambai, Gujarat, dengan batu nisan makam di Samudra Pasai atau makam di Gresik, makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pendapat yang kedua disampaikan oleh Sucipto Wiryo Suparto, ejaan lama ini. Dia mengatakan bahwa Islam masuk dari Gujarat atau India. Ini sama dengan pendapatnya Christian Schwarzkopf. Kemudian C, Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka itu nama singkatan. Dia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui Mesir dan Mekah. Di buku kalian itu ada catatannya, ya, catatan mengenai masuknya Islam Mirasilu oleh Syekh Ismail dan Sultan Muhammad itu. Kamu baca sendiri. Kemudian yang D, Husain Joyo Diningrat, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Persia. Ini agak beda ini. Dia pun punya bukti bahwa di Indonesia itu banyak sekali bahasa-bahasa yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Iran, seperti Jabar atau Zebar, itu untuk bentuk fathah, Jer kasrah, Pes atau Pejes untuk dhamma. Demikian halnya dengan penulisan huruf sin. Ya, huruf sin tidak bergigi, jadi tidak ada rengget-renggetannya, gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pendapat dari Alwi Shihab bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa pedagang sufi Muslim dari Arab masuk menuju ke Cina. Menurut Alwi Shihab, Cina itu gugusan pulau-pulau di timur. Ya, ini termasuk juga Indonesia. Ya, ini sekilas mengenai beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu proses perkembangan awal Islam di Indonesia. Ini meliputi perkembangan Islam di Sumatera, kemudian di mana lagi ya, di Kalimantan, Sulawesi, sampai Irian, sampai Bali, Lombok dan sebagainya. Coba kita kupas satu persatu. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Itu dikatakan Islam masuk ke Sumatera itu abad ke-7 atau 1 Hijriah, 7 Masehi atau 1 Hijriah. Ya, ini sesuai dengan pendapat Sayyid Alwi bin Tahir Al-Hadari Al-Mufsi. Yang kedua, pendapat Zainal Arifin Abbas. Nih. Kemudian kota-kota pelabuhan yang mula-mula disinggahi pedagang Muslim. Ada kota Barus, ada kota Lamuri. Di situ ada foto nisan, batu nisan yang ada di Lamuri. Bukan yang ada di Barus, tapi yang ada di Lamuri. Bahkan sekarang menjadi cagar budaya. Ya. Selanjutnya, Mubalik atau penyebar Islam di Indonesia. Di Sumatera Barat ada Syekh Baharudin. Di Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu di mana? Padang. Sumatera Selatan itu Palembang, ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kemudian di Lampung, ini Raja Menak Kumala Bumi.
Selanjutnya, perkembangan Islam di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Tepatnya di kota Martapura itu terdapat negara bawahan atau kerajaan bawahan Majapahit, namanya Negara Daha atau Negara Dipa, yang dipimpin oleh Maharaja Soekarman. Ketika Soekarman meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tumenggung. Pangeran itu berarti anaknya Pak Soekarman, Raja Soekarman, dengan putra selir, garwa atau istri bukan dari permaisuri, yaitu Raden Samudra. Pada awalnya perselisihan ini dimenangkan oleh Pangeran Tumenggung, sehingga akhirnya Raden Samudra itu minta bantuan kepada Sultan Fatah dari Kerajaan Bintoro Demak. Oleh Sultan Fatah kemudian dibantu dengan syarat apabila berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra harus memeluk agama Islam. Dan Raden Samudra setuju. Akhirnya Sultan Fatah pun mengutus putranya yang namanya Pati Unus untuk membantu Raden Samudra. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra ini kemudian memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Suryansyah atau Surya Nuwah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Makassar atau Sulawesi Selatan. Yang pertama kali memeluk agama Islam dari Sumatera Selatan adalah suku Makassar dan Bugis yang tinggalnya di Semenanjung Barat Daya, Sulawesi. Pada waktu itu seiringan dengan kedatangan misioner Portugis yang menyebarkan Kristen. Misioner itu sama dengan mubalik, tapi dalam agama Kristen. Tetapi dalam persaingan penyebaran agama ini akhirnya dimenangkan oleh Islam, sehingga bisa dikatakan Sulawesi Selatan itu menjadi basisnya orang-orang Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Maluku, yaitu setelah 17 tahun Rasulullah wafat, tepatnya 650 Masehi. Awalnya banyak pedagang yang mengincar Maluku karena Maluku ini dianggap kaya dengan rempah-rempah, terutama cengkeh dan lada. Maka yang pertama kali datang masuk itu pedagang Muslim, kemudian pedagang dari Eropa, dari Cina dan sebagainya itu mulai masuk ke sana. Di Maluku sendiri itu terdapat 4 kerajaan yang masih ada hubungan darah, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacang, dan Jailolo. Ya, ini disebutkan di bawahnya itu masih keturunan Ja'far Shadiq, cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut catatan Portugis ini tidak bisa diakui kevalitannya atau kebenarannya, bahwa raja yang pertama masuk Islam adalah Raja Marhum dari Ternate. Ini karena diajak oleh Maulana Husain dari Jawa yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ini berdasarkan catatan silsilah raja-raja Maluku, bahwa Raja Maluku yang pertama masuk Islam ada Sultan Zainal Abidin, Sultan ke-9 Ternate, Sultan Jamaluddin, Sultan ke-9 Tidore, dan Sultan Hasanuddin, Sultan ke-9 Jailolo. Selanjutnya, perkembangan Islam di Irian. Irian ini agak sulit berkembangnya Islam di sana karena kita tahu bahwa di Irian itu budayanya budaya tidak pakai pakaian alias telanjang, sehingga sangat sulit untuk mengajak mereka. Tetapi lambat laun karena kedatangan bukan dari pedagang Muslim, melainkan dari para transmigran, yaitu yang mengikuti program pemerintah transmigrasi, akhirnya orang-orang Irian ini
banyak mengenal budaya-budaya yang lebih maju, diantaranya adalah cara berpakaian. Gitu. Kemudian perkembangan Islam di Bali ini sama seperti di Irian, karena kuatnya agama Hindu di Bali, apalagi mereka sakit hati ya, karena awalnya mereka itu adalah pelarian-pelarian dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Badung di Bali, mendirikan kerajaan Badung di sana. Tapi akhirnya Islam bisa menembus Bali dan berkembang di sana sampai sekarang. Selanjutnya perkembangan Islam di Lombok. Ini dibawa oleh pedagang dari suku Bugis, yang mana orang-orang suku Bugis ini kemudian menikahi wanita-wanita pribumi di Lombok, sehingga terbentuklah suku baru dengan nama suku Sasak. Nah ini, kalau misalnya campuran Jawa dan Sunda, namanya suku Janda. Jawa dan Sunda. Ya, bergurau jauh, tidak mungkin itu. Kemudian perkembangan Islam di Sumbawa. Ini juga sama dibawa oleh pedagang Bugis dan Makassar. Salah satu cerita yang menarik, di Sumbawa itu terdapat Gunung Tambora. Pada suatu hari, ada seorang mubarik yang bernama Haji Ali datang ke sana, memperingatkan kepada Raja Tambora bahwa Gunung Tambora itu akan meletus. Tetapi ucapannya tidak diakui, sehingga bahkan akhirnya Haji Ali ini diusir. Ada yang mengatakan diusir, ada yang mengatakan dibuang ke hutan, ada yang mengatakan dibunuh. Wallahu a'lam. Tapi akhirnya ucapan Haji Ali ini menjadi kenyataan, ya, Gunung Tambora meletus dan menimbun seluruh rakyat termasuk rajanya. Selanjutnya perkembangan Islam di Flores, ini kamu pelajari sendiri itu, karena tidak berhasil ya, kurang berhasil. Yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa itu bisa dilihat dari tatanannya, tatanan kehidupan yang ada di Jawa yang banyak meniru tatanan budayanya Islam. Itu sejak abad ke-7. Ya. Kemudian beberapa bukti masuknya Islam di Jawa. Profesor Dr. Hamka mengatakan tadi kaitannya dengan orang-orang Tasik yang hendak menyerang kerajaan Kalingga, kerajaannya Ratu Sima. Itu gambarnya situs peninggalan kerajaan Kalingga. Yang kedua yaitu makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang bawah itu gambarnya. Itu bukti masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian adanya Prabu Muningsari, Haji Prabu. Ini keturunan dari kerajaan Pajajaran di Jawa Barat yang sudah memeluk Islam. Yang terakhir yaitu Wali Songo, tepatnya dakwahnya sekitar abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Ya. Tuh. Demikian yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan Islam pada masa penjajahan. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.